Jelas ya? Anak-anak sudah amalan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على streaming FB Darul Falah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban kita yaitu salat zuhur secara berjamaah, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bermuajahah, bertatap muka dengan tamu mulia kita yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Habibi Arif Habibi, Masya Allah, Ustaz Arif Habibi. Ini kalau bisa adik-adik lihat kira-kira mirip siapa beliau ini? Langsung Ustaz. Padahal belum ini Ustaz, belum di langsung, Masya Allah. Ya beliau ini jauh datang dari Medan, sekampung dengan Ustaz Abdul Somad juga. Bahkan satu rumpun Ustaz ya, satu marga. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kedatangan beliau ini mendatangkan barokah dan rahmat ya di kampung kita ini, khususnya juga di tempat-tempat lain. Dan untuk mempersingkat waktu, insyaallah marilah sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata daripada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Santri harus semangat. Sekali lagi saya ucapkan salam. Mudah-mudahan yang jawabnya semangat. Saya doakan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlan, Masya Allah, yang duduk di samping saya. Rasanya belum pantas saya duduk berdekatan dengan beliau, tapi inilah rencana Allah. Allah pertemukan lewat dakwah Islam ini. Mudah-mudahan saya berdakwah di Samarinda ini Allah berikan kelancaran dan dakwah ini menjadi dakwah yang bermanfaat. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan juga para ustadz, guru-guru kita yang hadir di hadapan kita semua. Wabil khusus Ustadz Kayubi, Masya Allah, ini pahala beliau lebih banyak dari saya. Kalau saya hanya berdakwah, beliau nyetir mobil dari mulai pagi, siang, malam, jarang jumpa sama anak istri ya Ustadz. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan selalu sehat, umurnya berkah, rezeki melimpah, istrinya nambah. 2 kali Ustaz, Insya Allah. Kemudian yang saya sayangi dan yang saya banggakan adik-adik saya, santri dan santriwati, yang mungkin santri perempuan gak hadir di sini tapi menyaksikan saya lewat layar kaca. Anggap saja nonton Ustadz Abdul Somad lagi ceramah. Assalamualaikum santriwati semua, mudah-mudahan di sana tetap tenang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya nggak nyampaikan apa-apa, saya hanya cerita saja. Rasanya nggak pantas saya di sini nyampaikan ilmu, padahal di hadapan kita orang-orang alim semua. Adik-adik kenal sama saya? Kenal? Belum. Nama Ustadz adalah Ustadz Arif Habibie Batubara, sama dengan Ustadz Abdul Somad Batubara. Kalau di Medan saya dibilang Uwas KW. KW itu artinya palsu. Jadi nama saya Uwas palsu. Yang penting jangan Ustadz palsu. Nah, ini banyak sekarang. Orang nggak ngerti hadis, cerita hadis, nggak ngerti tafsir, cerita tafsir, nggak ngerti Al-Quran, sembarangan nafsirkan Al-Quran. Jadi makanya kita hari ini dituntut belajar di pesantren. Saya jujur, saya senang sekali bisa hadir di sini. Demi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya saat ini kepengen sekali masuk pesantren. Bukan untuk jadi pengajar atau guru, tapi untuk jadi santri. Kenapa Ustadz? Ustadz nggak pernah masuk pesantren. Ustadz dulu tamatnya SD, kemudian lanjut SMP. Tahu SMP?
sekolah menengah pertama. Lanjut lagi SMA. Ibtidaiyah enggak pernah. Mohon maaf, ibtidaiyah pernah, cuman 3 tahun. Ibtidaiyah di kampung, tamat SD, kebetulan naik kelas 4 ibtidaiyah. Dulu ibtidaiyah sampai kelas 5. Enggak sempat tamat, pindah ke kota Medan. Ustadz di Medan lain kabupaten. Selesai tamat SMP, lanjut SMA. Enggak pernah sanawiyah dan enggak pernah juga aliyah. Sekarang kuliah. Sudah punya anak 2 Ustadz, baru saya kuliah. Jadi pendidikan Ustadz umum. Kok bisa jadi Ustadz? Nggak tahu, tanya Allah, saya bilang. Allah yang punya jalan dan ketetapan ini semua. Tapi ada pelajaran yang berharga yang saya ambil dari kisah kehidupan saya. Saya hanya berkisah saja ya dek, untuk motivasi saja. Saya tamat SMP tahun 2000. Di situ saya sudah mengenal dunia hitam. Wah, ini Ustadz bukan kaleng-kaleng. Mengenal dunia hitam. Dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2009, saya memakai narkoba. Dan bukan hanya memakai, tapi Ustadz juga sebagai pengedar narkoba. Tahun 2006 Ustadz DPO, tahu DPO? Daftar pencarian orang. Yang nyari siapa? Polisi. Lari Ustadz ke Riau, tempatnya Ustadz Abdul Somad sekarang. Tapi nggak jumpa sama beliau. Beliau belum kondang. Tahu kondang? Belum viral. Sebenarnya Ustadz tanya, banyak yang nanya, Ustadz kok mirip Ustadz Abdul Somad? Saya bilang bukan. Yang mirip dengan saya Ustadz Abdul Somad, bukan saya yang mirip Ustadz Abdul Somad. Mak saya protes, jangan dibilanglah anak saya mirip Ustadz Abdul Somad. Yang betul itu Ustadz Abdul Somad mirip anak saya. Karena duluan tenernya beliau. Saya sebenarnya kalau Ustadz Abdul Somad itu enggak ulama, Ustadz saya marah dibilang mirip beliau. Kenapa? Beliau itu bukan ganteng. Betul nggak? Tapi karena ulama, wajahnya itu bersinar. Di layar TV, di layar handphone kita itu kita lihat Ustadz Abdul Somad itu biasa-biasa saja. Saya 4 kali berjumpa dengan beliau, saya saksikan wajahnya bersih. Masya Allah. Bersihnya luar biasa, putih. Kalau di TV, di handphone kita lihat mungkin agak-agak hitam. Ini putih, bersih beliau. Rambutnya lurus, cantik, hitam. Itulah Ustadz Abdul Somad. Saya nggak senang dibilang mirip artis Korea. Nggak senang. Artis Korea kan nggak sunat. Nggak sholat. Nggak pandai baca Quran. Mendingan Ustadz Abdul Somad ulama. Mudah-mudahan doakan Ustadz ya, bukan hanya bisa mirip wajah, tapi bisa memiripkan ketawaduan dan keilmuan beliau. Kita lanjut. 2000 tahun 2000 sampai 2009 Ustadz pakai narkoba. Narkoba apa yang Ustadz pakai? Satu, narkoba yang belum pernah Ustadz pakai. Apa jenis narkobanya? Heroin. Kenapa Ustadz nggak pakai heroin? Karena nggak tahu saya di mana jualnya saat itu. Kalau tahu mungkin juga heroin saya hisap. Sabu-sabu sudah, putau sudah, inek, ektasi sudah. Jadi kita santri harus tahu juga ini jenis-jenis narkoba. Nanti kalau ada orang kasih pil kepada kalian gambarnya ikan lumba-lumba, nggak usah kalian mau. Itu inek. Ya kalau kita buta, nggak tahu kan ini apa nih, obat sakit kepala. Kebetulan nih kepalaku sakit, entahlah satu makan. Gitu makan dulu, dia nampak tangga di langit, mau manjat. Itu efeknya orang-orang yang makan narkoba itu seperti itu. Kadang ada yang manjat sendiri, perasaannya ada tangga, nampaknya ular naga. Macam-macam ilusinya. Ustadz kok tahu? Ustadz ngerasakan. Ustadz ngerasakan kayak orang gila.
Ada namanya pil kurta. Pil kurta itu namanya dimakan anjing. Anjing yang makan pil itu. Datang manusia dimakan. Anjing makannya tenang. Tapi manusia makannya kayak anjing. Ini mohon maaf, iya, seperti itu, gonggong aja. Jadi salah gunakan. Kok bisa Ustadz bertaubat? Allahu a'lam. Ketika saya jalan bertiga dengan sepupu dan sahabat naik sepeda motor, mereknya RX King. RX King itu kan tahu suaranya, hilang suara, tiba-tiba hilang, rupanya masuk dalam sungai. Jatuh, gitu kami jatuh naik RX King itu, naik sepeda motor. Saya jatuh ke sungai, yang satu jatuh ke sungai, sepupu saya jatuh ke bentur trotoar kepalanya. 3 hari sakit, langsung meninggal dunia. Bahkan mohon maaf, semoga Allah ampuni dosa beliau. Sebelum meninggal dunia dia menjerit, "Ya Allah, kayaknya aku mati kafir ya Allah," ucapan dia. Saya ikut mandikan, saya ikut mengkafani, saya ikut menyolatkan. Ketika dimasukkan ke liang lahat, saya melihat di dalam liang lahat itu saya yang berada tidur di dalam liang lahat. Pulang dari situ menggigil. Saya menggigil. Malam saya tidur, antara tidur dengan tidak, saya dengar suara beliau minta tolong. Nih sepupu saya ini minta tolong, nangis-nangis. Tolong, tolong. Persis suaranya. Saya bangun, itulah pertama kali saya mungkin sholat tahajud. Saya bangun, saya masuk kamar mandi, saya mandi taubat. Ustadz tahu mandi taubat? Tahu. Saya dulu malam Senin sampai dari malam Minggu sampai malam Senin itu mabuk. Diskotik, mabuk narkoba. Malam Sabtu saya ngaji, Ustadz. Bahkan guru saya bilang saat itu, ini pemabuk beriman. Teman-teman saya ngajak, yuk dalam 1 minggu ada 7 hari, 6 hari yuk kita poya-poya, tapi 1 hari yuk kita ngaji. Kami ngaji fikih, bagaimana cara bersuci, pembagian air yang mutlak, air yang suci menyucikan, air yang suci tidak menyucikan. Itu dibahas, namanya di kampung Ustadz, ngajinya ngaji pakai tikar, pakai kitab. Kitabnya kitab Sulaiman Rasyid, Ustaz. Kitab klasik. Kitab Sulaiman Rasyid ngaji. Udah ketika mau tobat, saya nggak bingung. Oh, mandi tobat itu begini, mandi wajib itu begini, cara berwudu itu begini, sholat itu begini, rukuknya, sujudnya. Saya sudah tahu. Jadi nggak ngeraba. Saya langsung mandi tobat, niat mandi tobat, sholat sunat tobat. Saya langsung sholat tahajud, saya berdoa, saya hadiahkan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah saya hadiahkan untuk sepupu saya yang saya dengar meminta tolong tadi. Dari mulai itu 1 bulan, 2 bulan saya hanya teringat dengan kematian. Duduk di depan rumah menung aja. Mak nanya, "Rip, apa yang kau menungkan?" Nggak tahu, Mak. Sempat saya mau dibawa berobat Ustadz ke Babu Salam, Langkat. Tempat orang tarekat Naksabandiah, Syekh Abdul Wahab Rokan. Saya sempat mau dibawa berobat ke situ. Ada orang Langkat di sini? Nggak ada. Saya bilang, "Mak, saya nggak sakit." Tapi kok diam aja? "Iya, Mak, nggak tahu kenapa yang dalam pikiran saya ini sekarang, Mak, mati." Ternyata betul kata Ustadz Arifin Ilham dalam dakwahnya, pernah saya dengar, jalan singkat untuk bertaubat kepada Allah, banyak-banyak ingat kematian. Ternyata banyak ingat mati, jalan ekspres kita untuk dekat kepada Allah. Mudah-mudahan beliau juga Allah ampuni dan Allah berikan tempat yang seindah-indahnya. Jadi sejarahnya luar biasa. Bahkan ketika selesai sholat saya nangis sendiri, istighfar, astagfirullah. Dosa itu kelihatan. Seperti nonton film. Kayak mana kita nonton film di TV, seperti itulah apa yang saya lakukan di masa lalu itu saya lihat. Nangis, ya Allah. Jam 10 malam mak saya nyari mak saya.
Sampai kawan-kawan saya bilang, Rip, itu makmu datang, ini sana nyusu dulu pulang. Disuruh saya nyusu, coba. Disuruh teman saya nyusu, padahal usia saya sudah 22 tahun. Nyusu apa? Begitulah mereka ngeledeki saya. Sehingga apa? Saya lari. Saya lari ngumpet di balik tembok, ngintip-ngintip dari jauh. Emak saya kebingungan, Ustaz. Kalau selesai sholat hari ini itu teringat menetes air mata. Menetes air mata. Ya Allah, ternyata beginilah hinanya saya dulu. Ya Allah, ternyata beginilah aku rendahnya ya Allah. Sampai orang tuaku kulakukan seperti itu. Dan tidak sedikit orang-orang kampung yang bilang, kayak dia aja yang punya anak. Kami juga punya anak. Nggak seperti dia tuh tiap malam keliling-keliling cari anaknya. Padahal anaknya udah dewasa. Namun emak namanya orang tua khawatir, takut terjadi apa-apa. Mungkin nanti tawuran atau dipukul orang, bahkan mukul orang. Bisa saja itu terjadi, dia khawatirkan. 9 tahun itu terus kalimat keluar dari mulut orang di kampung saya. Sepertinya dia aja yang punya anak. Nggak malu, nggak malu, nggak malu. Cercaan, hinaan datang kepada orang tua saya. Begitu saya ceramah, diundang pertama kali saya di kampung halaman. Tepat di depan rumah saya ceramah. Sebelah rumah saya masjid yang buat acara. Kebetulan masjidnya itu ada panggung di luar, penontonnya itu dalam masjid, berhadapan dengan rumah saya. Emak saya, almarhum ayah saya masih hidup, duduk menyaksikan. Almarhum nenek masih hidup. Seluruh adik kakak saya menyaksikan, paman, makcik semua menyaksikan. Saya ceritakan kisah saya di kampung. Siapa orang kampung sini yang nggak kenal dengan saya? Dulu dikenal pemabuk. Saya ceritakan, wajar seorang anak membanggakan orang tuanya. Ini saya bisa seperti ini nggak lepas dari doa emak saya. Satu malam saya berdiri, bukan satu malam, 1 jam saya ceramah di panggung itu. Terobati dan terhapus semua hinaan cercaan yang selama 9 tahun dilakukan orang-orang kampung itu. Dengan 1 jam saja. Artinya apa? Kita umat Islam hari ini, adik-adikku baik putra maupun putri, berprinsip hidup seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ayo kita hidup jadilah diri sendiri. Jangan kita besar karena nama orang tua kita. Tapi ayo kitalah sebagai anak yang membesarkan nama orang tua kita. Kita bukan orang tua kita bukan kakek kita. Banyak anak hari ini terkenal karena orang tuanya. Banyak anak hari ini kaya karena orang tuanya, punya harta yang banyak. Banyak anak hari ini orang segan karena orang tuanya, mungkin pejabat, mungkin polisi, mungkin tentara, atau ulama sekalipun. Orang segan. Tapi ayo, orang tua saya hanya seorang nelayan. Ayah saya, emak saya hanya ibu rumah tangga, nggak pernah kerja keluar dari rumah. Tidak ada pendidikan agama, tapi alhamdulillah saya bisa membanggakan nama kedua orang tua saya. Keberkahan mirip Ustadz Abdul Somad. Jadi itu sejarah. Jadi adik-adik saya baik putra dan putri, nggak apa pertanyaan hari ini, jangan pernah kalian terjerumus dalam dunia kemaksiatan. Prinsipnya lebih baik bekas orang jahat, tapi kalian jangan pernah menjadi bekas orang baik. Saya sudah pernah jahat, bekas orang jahat lebih baik. Tapi kalian hari ini adik-adikku sudah jadi orang baik, jangan mau jadi bekas orang baik. Sampai mati tetap Al-Quran yang ada di hati dan di kepala kalian. Amin ya Rabbal. Imam Nawawi pernah bilang, ketika anak mau dimasukkan ke dalam surga, malaikat bawa, si anak berhenti. Dia langsung ngomong sama Allah. Apa kata si anak? Ya Allah, la udkhulu qabla udkhuluhuma. Jangan kau masukkan aku ke surga ya Allah sebelum ayah dan ibundaku. Lebih dulu kau masukkan ke dalam surga. Jadilah kalian anak-anak yang merekomendasikan ayah dan bunda kalian untuk masuk ke dalam surga Allah.
Coba pejamkan mata kita, lihat bagaimana ayah kita hari ini. Mungkin kalian-kalian yang selama ini masih tinggal bersama orang tua dulu, kemarin sebelum berangkat ke sini, kalian tahu apa aktivitas ayah di luar. Hari ini bisa kita rasakan jam 13:12 ayahku biasanya kerja hari ini. Apa kerjanya? Mungkin kuli bangunan, mungkin pedagang, mungkin yang lainnya. Coba bagaimana saksikan. Bayangkan bagaimana sakitnya menjadi pedagang, bagaimana sakitnya menjadi kuli bangunan, panas terik dia hadapi. Bagaimana ibunda kita yang siang malam, Masya Allah, doa nggak pernah putus. Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, dipangku dan ditimangnya dengan kasih sayangnya. Bila di malam hari bunda selalu berdoa, kelak kau dewasa nanti hidupmu akan berjasa untuk nusa dan bangsa. Oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkan karuniamu padanya, panjangkan umur, murah rezekinya, yang utama sifat jujur dan setia, jangan lupa. Jadilah kita anak yang sukses. Anak sukses itu seperti apa? Sukses dia membawa orang tuanya untuk masuk surga. Ini yang harus kita pikirkan. Berikan kado terindah buat orang tua kalian hari ini. Orang tua nggak butuh harta. Orang tua kita nggak butuh jabatan. Orang tua nggak butuh apapun dari kita. Selain apa? Doa kita yang diharapkan mereka. Orang tua yang mandul itu adik-adikku bukan orang tua yang nggak punya anak, bukan. Orang tua yang mandul itu adalah orang tua 10 anaknya, namun ketika dia meninggal dunia, 1 anak pun tidak ada yang bisa ikut mengerjakan fardu kifayahnya. Percuma punya anak 10, tapi tak ada yang bermanfaat untuknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengurutkan orang tua urutan yang kedua setelah Allah. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baik kepada orang tua. Allah nggak bilang wabil walidaini jazaa, dan balaslah kebaikan orang tuamu. Nggak pernah Allah suruh kita balas. Kenapa? Allah tahu seorang anak tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu pemuda yang nggak tampan, punya penyakit kulit. Tapi bayangkan Rasulullah menyuruh sahabat minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni begitu patuh kepada ibundanya. Sampai doanya pun menembus aras. Maknya bilang, Uwais, ya mak pengen kali ke Mekah menunaikan haji. Itulah baru permintaan orang tuanya yang tidak langsung dijawab oleh Uwais Al-Qarni. Uwais hanya senyum, tapi hatinya berkata kepada Allah, ya Allah, dengarkan ucapan ibundaku. Dia adalah makhlukmu ya Allah. Dia ibundaku. Dia minta aku bawa dia ke Mekah. Aku nggak punya kendaraan ya Allah. Aku nggak punya onta, aku nggak punya harta. Nggak bisa aku melakukannya ya Allah. Ini kuserahkan semua kepadamu ya Allah. Engkau yang punya kuasa ya Allah. Tapi apakah cukup tawakal Uwais Al-Qarni? Tidak, dia beli seekor anak domba. Dia bawa turun naik bukit setiap hari, 8 bulan lamanya. Besar domba itu, makin kekar tubuh Uwais Al-Qarni. Sehingga tiba masa haji dibawa oleh Uwais Al-Qarni ibundanya dari kota Yaman sampai ke Mekah dan Madinah berjalan kaki.
Dia naikkan ke pundaknya, bukan hanya licet pundaknya, tapi berdarah. Bukan hanya keringat, darah yang diteteskan oleh Uwais Al-Qarni. Jalan sampai ke kota Mekah, dia bawa tawaf keliling Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, terus ke Madinah dia bawa. Semua syarat dan rukun haji dia kerjakan dengan menggendong ibundanya. Berjumpa Uwais Al-Qarni sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, aku gendong emakku dari Yaman ke Mekah. Syarat rukun haji tetap ku gendong ibundaku mengerjakannya. Apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh ibundaku? Kata Uwais Al-Qarni. Apa kata Abdullah bin Umar? Setetes darahnya melahirkanmu, itu saja belum bisa kau gantikan dengan apa yang kau lakukan hari ini. Adik-adikku, berapa tetes darah ibunda kita habis melahirkan kita? Kita di dalam perut ibunda kita, apa yang kita makan? Yang kita makan adalah makanan yang diasumsi oleh emak kita, ibunda kita, masuk ke dalam tubuhnya menjadi darah, dan darah itu yang kita minum dalam rahimnya. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari dalam kandungannya. Dia lahirkan kita bukan hanya bertetesan, tapi berceceran darahnya. Selesai kita dilahirkan, diberikannya air susunya. Air susu ibu itu kita lihat warnanya putih. Itu zahirnya, hakikatnya warnanya merah, asalnya juga dari darah. 2 tahun dia berikan air susunya, 20 liter. Dalam perut 9 bulan 10 hari, hampir 10 liter. 30 liter darah ibunda kita minum, adik-adik. Saya sering bilang, kalau ada anak hari ini jadi pejabat, jadi orang kaya, lupa sama emaknya, saya bilang ini anak lintah yang menghisap darah. Dia pergi meninggalkan yang punya darah. Sampai kita dibesarkannya, sampai hari ini kita dimasukkan ke pesantren. Apa yang sudah kita lakukan? Buat mereka tersenyum. Senyumnya orang tua kita adalah surga bagi kita hari ini. Jangan tumpahkan air mata orang tua kita karena kekecewaannya dengan kita. Kalau hari ini orang tua kalian menangis di rumah karena menahan kerinduan, wajar, manusiawi, dia sayang dengan anaknya. Tapi biarlah dia menangis hari ini supaya nanti dia tidak menangis di akhirat ketika kita masuk ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillah. Biar dia nangis hari ini. Lakukan yang terbaik buat orang tua kita. Sholat, sholat jangan pernah lupa doakan orang tua. Angkatkan, sempatkan waktu. Berapa menit? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adik-adikku, banyak puasa emak kita tinggal gara-gara kita. Banyak sholatnya tinggal gara-gara ngerawat kita. Banyak ibadah-ibadahnya tinggal karena kita. Makanya ayo, ya Allah ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa ibundaku ya. Saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah, kalau kematian datang kepada saya dan kepada orang tua saya, ya Allah, matikanlah orang tua saya duluan ya Allah. Seperti tak beradab ucapan itu. Tapi saya ingin, ya Allah, emak saya memandikan saya dari kecil ya Allah. Saya mau ketika dia meninggal saya yang mandikannya ya Allah. Ya Allah, ayah saya pernah memandikan saya dari kecil ya Allah. Saya mau ketika nanti dia meninggal dunia ya Allah, saya yang ingin memandikannya ya Allah. Ya Allah, ayah saya memakaikan pakaian saya dulu ya Allah dari kecil ya Allah. Emak saya mau ya Allah, saya ikut nanti ketika mereka meninggal dunia ya Allah. Aku yang memakaikan kain kafannya ya Allah. Ya Allah, ketika aku lahir ke dunia ini ya Allah, langsung digendong ayah. Dia ajarkan aku kalimat tauhid dan dia mengajakku untuk sholat pertama kali mulut ayahku ya Allah. Hayya 'alas shalah diajarkan ya Allah. La ilaha illallah diajarkan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Ayahku yang ajarkanku ya Allah. Tapi aku mau ya Allah, kupingku mendengar kalimat tauhid pertama kali dari mulut ayahku. Dan aku mau ya Allah di sakaratul mautnya ya Allah,
Mulutku ya Allah yang mengucapkan kalimat tauhid itu ke kuping ayahku ya Allah. Tanam itu cita-cita kita. Masuk ke liang lahat. Hari ini adik-adikku banyak orang sibuk nyambut pejabat datang kalau orang tuanya meninggal. Banyak sibuk nyambut teman-temannya ketika orang tuanya meninggal, tapi tak sanggup dia menyambut jenazah ayahnya untuk diletakkan di liang lahat. Doa saya dikabulkan Allah satu. Dipanggil Allah ayah saya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pulang ke kampung, mohon maaf saya cerita. Saya mau ceramah dari rumah ke Kota Belawan. Saya sudah dijemput, sudah masuk jalan tol. Saya duduk, tiba-tiba dapat telepon dari abang ipar. Arif, iya bang, ayah masuk rumah sakit. Arif, ayah masuk rumah sakit. Iya bang, kenapa bang? Muntah, darah keluar kental. Darah keluar kental. 5 menit di dalam rumah sakit ayah meninggal dunia. Segera kau pulang. Iya bang. Saya telepon itu panitia yang mau jemput. Kalian di mana? Di tol. Putar balik kembali pulang. Kenapa Ustadz saya nggak bisa hadir? Ayah saya masuk rumah sakit. Saya harus sekarang bergerak. Lagi nyusun pakaian. Ditelepon lagi sama abang. Gitu saya angkat, nggak ada suara omongan, yang saya dengar hanya suara tangisan. Tapi saya sudah ngerti, saya sudah paham. Saya matikan telepon, saya langsung berangkat pulang kampung. Sampai jam 2 malam, dari jam 2 siang saya berangkat, jam 2 malam sampai kampung. Di sana banyak sahabat-sahabat datang berjumpa. Apa mereka bilang? Ustadz, terkejutkah almarhum ayah meninggal? Tidak. Tapi kan meninggalnya tiba-tiba? Enggak. Kenapa saya harus terkejut? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajukan, gak bisa dibundurkan. Tapi kabar gembira yang saya dengar ketika ayah saya dilarikan ke rumah sakit naik sepeda motor, dia di tengah, yang bawa di pinggir, yang satu di depan, yang di belakang itu cerita, yang di depan cerita sama saya, Ustadz, demi Allah Ustadz, dari mulai dari rumah sampai ke rumah sakit tidak ada kalimat yang diucapkan dari mulutnya kecuali la ilaha illallah sampai rumah sakit. Saya ikut mandikan. Saya jadi imam sholat jenazahnya. Gak pakai bahasa Arab saya deh, ngomong bahasa doanya gak pakai bahasa Arab. Masjid penuh nyolatkan. Mohon maaf, ayah saya orang tarekat Naksabandiyah. Ramai jemaah datang. Gitu nyolatkan. Alhamdulillah, solawat saya dengan bahasa Arab, doanya saya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tuntut janjimu hari ini ya Allah. Tak berakhlak sepertinya. Tapi kan Allah yang katakan. Doa anak yang soleh itu tidak ditolak Allah. Ya Allah, aku nuntut janjimu ya Allah. Ini jenazah di hadapanku adalah ayah kandungku ya Allah. Sudah banyak keringat yang dia curahkan ya Allah. Sudah banyak air mata yang dia tumpahkan. Bahkan darah yang dia tumpahkan ya Allah untuk menafkahiku ya Allah. Dan wajah itu ya Allah sering mengeluarkan air mata. Satu tetes adik-adikku air mata orang tua kita keluarkan karena kekecewaan kita. Karena kekecewaannya dengan kita. Karena dosa kita. Satu tetes air mata dia mengalir karena dosa kita. Satu tetes air mata itu sudah cukup menghantarkan kita ke neraka Allah. Gak usah kalian tumpahkan air mata orang tua, tapi tumpahkan air mata kebahagiaan orang tua kita. Orang tua kita lihat anaknya dikhatamkan 30 juz, nangis orang tua. Nangis, siapa yang gak nangis? Terharu, nangisnya nangis bahagia, beda dengan nangis kekecewaan. Saya bilang, ya Allah, ini orang tua saya wajahnya lelah ya Allah, hidupnya capek ya Allah. Kami bukan orang kaya ya Allah. Yang seperti anak-anak di luar sana, ingin itu dia minta dengan ayahnya. Aku tidak, saya tidak ya Allah. Aku ini orang miskin, ayahku orang miskin ya Allah. Hidup di dunia sudah letih ya Allah. Jadikanlah ya Allah kematian ini istirahat bagi orang tua saya ya Allah. Ya Allah, dia terbaring kaku di hadapan kami semua.
Izinkan ya Allah, saya meminta kepadamu langsung. Dan aku ini adalah anak kandungnya ya Allah. Aku anak kandungnya ya Allah. Ampunkan dosa ayahku ini ya Allah. Ya Muhammad ya Rasulullah, berikan syafaatmu nanti ya Rasulullah di yaumil mahsyar buat orang tuaku ini. Siapa yang enggak nangis mendengar di belakang? Semua mengaminkan. Amin, amin, amin. Anak kandungnya sendiri. Itu harus kalian buktikan nanti. Hanya bersyukur masih punya orang tua. Jadilah anak kebanggaan orang tua. Besarkan nama orang tua kalian. Berikan cita-cita orang tua kalian menjadi. Kalian itu harus menjadi hafiz Quran 30 juz. Itu. Tanamkan kuat-kuat. Pulang dari sini. Kalaupun ada sempat waktu nanti kapan kalian pulang. Cium tangan orang tua. Cium kening orang tua. Cium pipi orang tua. Berikan senyuman indah buat mereka. Nanti adik-adikku, terasa indah, terasa nikmatnya punya orang tua itu kapan? Ketika orang tua sudah meninggal dunia, disitulah baru tahu kita nikmatnya punya orang tua. Saya udah meninggal ayah, baru saya sadar. Lihat Pak Haji Hasan, teringat dengan almarhum ayah, jenggotnya putih, pakai jubah, persis seperti almarhum ayah saya. Kadang-kadang ingin meluk tubuhnya. Idul Fitri siapa yang nggak nangis ketika khutbah, ketika khotib menyampaikan khutbah, menyinggung orang tua, nangis semua, ambal masjid basah karena air mata. Tapi ingat, air mata yang ditumpahkan saat itu nggak bisa mengampuni dosa orang tua kita, nggak bisa. Percuma nangis, tapi keluar dari sholat itu kembali melakukan maksiat. Dia nggak perlu air mata kita, doa kita yang dia perlukan. Banyak keluar sholat id, ya Allah, mereka cium ayahnya, dia peluk ayahnya, dia peluk emaknya. Saya di saat itu, ya Allah, tubuh siapa hari ini yang ingin saya peluk, ya Allah? Emak di kampung, ayah saya sudah nggak ada, ya Allah, tubuh siapa yang ingin saya peluk? Enak mereka, ya Allah, dapat kehangatan dari ayahnya, di Idul Fitri kumpul dengan keluarganya. Sementara saya, ya Allah, nggak punya ayah, emak pun jauh dari tempat tinggal saya, ya Allah. Sedih. Baru terasa, ya Allah, ternyata nikmat betul punya orang tua, ya Allah. Maka jangan sakiti mereka. Ayo berbakti kepada mereka. Man lam birra walidayhi lam yatuq birra waladi. Barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, nanti anaknya pun gak akan berbakti kepadanya. Makanya hari ini ayo, mudah-mudahan kalian saya doakan putra dan putri santriwati pesantren Darul Falah ini semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan doakan juga saya, anak saya ini kelas 6 SD, insya Allah selesai ini juga akan masuk ke pesantren tahfiz Quran yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan anak saya juga menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal. Ini saja mungkin hanya motivasi. Saya nggak sanggup berceramah di depan guru kita, hanya memberikan motivasi saja. Mudah-mudahan motivasi yang saya berikan ini, aib yang saya ceritakan itu bukan aib, tapi ambil manfaatnya. Saya mengambil kesimpulan saat itu, ternyata dalam kemaksiatan itu tidak ada manfaat dan gunanya. Kenapa? 5 tahun ke depan lebih canggih lagi zamannya daripada zaman ini. Lebih canggih lagi, 20 tahun nanti lebih canggih, 15 tahun ke depan lebih canggih lagi. Maka zaman tidak pernah bisa kita ikuti. Terus berganti zaman, terus berganti zaman. Tapi hati kita tetap Al-Quran dan Sunnah. Amin ya Rabbal. Ini sajalah ya Ustadz. Mohon maaf saya atas kekurangan dan kekhilafan. Saya tak pandai memang ceramah cerita lembut. Nah, ya, saya ngomongnya kadang memang begitulah. Namanya orang Medan kasar-kasar kan. Kayak saya juga makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, jadi ngomongnya kasar-kasar juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada Bapak Ibu para Ustadz, mohon maaf bukan ada Ibu, kepada para Ustadz dan santri-santriwati, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik itu pasti datangnya dari saya sendiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
Jazahallahul khair jaza kepada Ustadz kita, Ustadz Arif Habibi, atas motivasi yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kisah inspiratif tadi, ini kisah nyata ya, bukan kisah kaleng-kaleng Ustadz ya, benar-benar kisah nyata beliau. Insya Allah ya, yang perlu kita garis bawahi tadi ada satu, bukan bahkan banyak, cuman yang saya tangkap tadi pesan beliau ya, jangan sampai kita jadi bekas orang baik. Bekas orang jahat mulia ya, bekas orang jahat, tapi kalau bekas orang baik hina. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita alhamdulillah sudah berikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk begitu banyak belajar di pondok yang kita cintai ini, maka insya Allah istiqomah terus sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pesan beliau mengenai orang tua ya, agar kita lebih berbakti kepada orang tua kita. Jangan salah artikan nanti habis cerita ini pengen pada pulang lagi, repot saya ntar. Maksudnya berbakti ya, seperti beliau bilang, berbakti kepada orang tua di saat kita sedang menuntut ilmu, yaitu dengan cara amanah ya, menjaga waktu dengan baik. Karena orang tua kita tadi perlu doa kita ya, perlu doa kita ya. Beliau mereka insya Allah ikhlas dalam mencari nafkah walaupun susah payah, asal anaknya di sini terus menuntut ilmu dan bisa membanggakan orang tuanya nanti. Insya Allah. Demikian yang kita bisa muzakarahkan pada siang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga ustadz kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, agar terus bisa memberikan manfaat kepada umat insyaallah, bukan hanya di Samarinda saja, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh alam insyaallah nantinya. Kemudian mudah-mudahan ya, ini kunjungan yang awal Ustaz ya, dan bukan kunjungan yang terakhir. Ada waktu lagi nanti, kapan-kapan bila masa nanti ada waktu datang ke Samarinda lagi. Jangan lupakan pesantren Darul Falah Ustaz. Nanti kita tukar nomor telepon, mudah-mudahan bisa berkunjung lagi. Kalau bisa nanti kalau ada anaknya ikut, bisa ikut anaknya juga. Mudah-mudahan kita doakan juga anak-anak beliau tadi ya, menjadi orang yang soleh-solehah, khususnya niatnya di hafiz, hafizah, alim, alimah, dai, daiyah, mujahid, mujahid, santri Darul Falah. Masya Allah, alhamdulillah. Agar majelis ini lebih sempurna lagi, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk